Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Diari Islam. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang penemuan ilmuwan muslim yang diklaim barat bagian 2. Sebelum kita lanjut, mohon support channel ini ya. Like, komen, dan subscribe. Yang sudah support, terima kasih banyak. Oke, lanjut. Pada bagian 2 ini akan dikemukakan 14 penemuan atau konsep ilmuwan muslim yang diklaim oleh sarjana-sarjana barat yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya. Yang pertama, dalam kedokteran modern dikenal istilah Kocher dan Walcher. Kocher adalah instrumen bedah berbentuk gunting, bergerigi dan tajam yang berfungsi untuk menjepit jaringan tubuh maupun pembuluh darah untuk menghentikan pendarahan dan fungsi-fungsi lainnya. Sedangkan Walcher adalah menyederhanakan pekerjaan yang sulit. Faktanya, ahli bedah Islam terkemuka asal Spanyol bernama Abu Al-Qasim Az-Zahrawi dalam bukunya Kitab Al-Tasrif telah menjelaskan teknik klinis modern untuk merawat bahu yang terkilir. Sekarang disebut metode Kocher dan menyederhanakan pekerjaan yang sulit sekarang disebut posisi Walcher. Lebih lanjut, Az-Zahrawi digambarkan oleh Pietro Argalata tanpa diragukan lagi sebagai kepala semua ahli bedah, sedangkan Jacques Delcamps, ahli bedah asal Prancis, menggunakan teks At-Tasrif lalu mengukuhkan prestasi Az-Zahrawi sepanjang abad pertengahan dan hingga era Renaissance. Yang kedua, John Wallis dalam penelitiannya menggunakan konstruksi geometris khusus tentang salah satu postulat Euclid. Selanjutnya lagi, teknik ini digunakan oleh Saccheri. Faktanya Nasiruddin At-Tusi telah mengembangkan konstruksi geometris khusus sehubungan dengan postulat kelima Euclid. Sayangnya, dua ilmuwan barat ini sama sekali tidak memberikan kredit kepada Al-Tusi. Yang ketiga, Michael Servetus dan kemudian William Harvey dikreditkan dengan penemuan sirkulasi darah. Faktanya, 300 tahun sebelumnya, seorang dokter muslim abad ke-13 Masehi asal Suriah bernama Ibnu Nafis telah menggambarkan proses sirkulasi darah. Informasi ini diantaranya dapat disimak dalam artikel yang ditulis oleh Max Meyerhoff. Yang keempat, Paracelsus, ahli kimia asal Swiss, diklaim sebagai pionir penggunaan zat kimia dan mineral dalam kedokteran. Dia sering pula dianggap sebagai bapak toksikologi. Faktanya, ahli kimia asal Persia bernama Zakaria Arazi telah memiliki konsep tentang hal itu. Arazi menyatakan bahwa karakteristik belerang, garam, dan merkuri ditemukan di hampir semua hal. Yang kelima, astronom Jeremiah Horrocks dianggap sebagai orang pertama peneliti dan mengamati transit Venus. Faktanya, Ibnu Sina telah mengamati transit Venus pada 24 Mei 1033 Masehi. Ini diantaranya diungkap dalam majalah Sky and the Telescope Amerika yang menyatakan bahwa astronom barat pada tahun 1761 Masehi bukan yang pertama melihat transit Venus. Ilmuwan terkenal Ibnu Sina adalah orang terlebih dahulu melihat Venus sebagai tempat di permukaan matahari. Sehingga diduga Ibnu Sina sebenarnya telah menyaksikan transit Venus pada Mei 1032 Masehi. Meskipun para ahli sebelumnya berpikir bahwa transit Venus tidak akan terlihat di mana Ibnu Sina tinggal. Namun diduga Ibnu Sina mungkin telah melihat peristiwa transit Venus itu dari dua kota di Iran, yaitu Isfahan, tempat Ibnu Sina tinggal, atau di Hamadan, di mana dia meninggal dunia. Yang keenam, Kepler diasosiasikan sebagai penemu konsepsi pasang surut air laut yang dihasilkan oleh tarikan gravitasi yang disebut gaya pasang surut. Faktanya, seperti dikemukakan Philip Kahiti, ini pertama kali dijelaskan oleh astronom muslim bernama Abu Masyar al-Balkhi. Yang ketujuh, pada abad ke-8 Masehi, John Wilson menyatakan sebuah teorema yang belakangan dikenal dengan teorema Wilson.
Teorema Wilson adalah sebuah teori yang menggambarkan sifat dari bilangan prima. Selanjutnya, tahun 1770 Masehi, Edward Warning juga mempopulerkan teorema ini. Faktanya, Ibnu Al-Haytham telah memecahkan masalah yang disebut kongruensi atau yang kini disebut teorema Wilson tersebut. Yang kedelapan, Galileo menolak pandangan Aristoteles bahwa kecepatan benda sebanding dengan beratnya. Faktanya, Galileo telah mempelajari teori-teori Ibnu Bajjah lalu menolak pandangan Aristoteles. Ibnu Bajjah menemukan hukum gerak yaitu kecepatan benda yang bergerak sama dengan kekuatan gerak. Dia juga mendalilkan bahwa gaya yang menjaga planet-planet dalam orbitnya adalah sama yang membuat sebuah apel jatuh ke tanah. Dalam fisika, hukum gerak Ibnu Bajjah setara dengan prinsip bahwa gerak seragam menyiratkan tidak adanya tindakan oleh suatu kekuatan. Prinsip ini nantinya akan membentuk dasar mekanika modern dan selanjutnya memiliki pengaruh pada mekanika klasik fisikawan seperti Galileo. Definisi kecepatan Ibnu Bajjah juga setara dengan definisi kecepatan Galileo. Yang kesembilan, teknik penanganan fraktur pada tulang metakarpal di ibu jari dikenal sebagai fraktur Barnett. Dinamai menurut nama orang yang menemukannya pada tahun 1802 Masehi. Faktanya, Ibnu Sina 900 tahun sebelum Bennett telah membahas bagaimana menangani fraktur pada tulang metakarpal di ibu jari, yang buku-buku modern menggambarkan sebagai fraktur Bennett. Fraktur Bennett adalah fraktur dasar tulang metakarpal pertama yang meluas ke sendi karpometakarpal atau CMC. Yang ke-10, Dokter abad ke-19 Masehi, Paul Ehrlich memulai terapi obat sehingga mikroba dapat dibunuh dengan obat-obatan tertentu. Faktanya adalah Zakaria Arazi, dokter pertama yang mengungkap hal itu, yaitu dengan menjadikan senyawa merkuri sebagai antiseptik. Demikian pula beberapa dokter muslim menggunakan belerang untuk menghilangkan tungau kudis. 11. Tahun 1845 Masehi, Cewelong menggunakan anestesi inhalasi selama operasi. Faktanya adalah dokter muslim asal Spanyol Az-Zahrawi dan Ibnu Zuhur telah menggunakan spons yang diisi dengan narkotika pada mulut pasien sebelum operasi. Obat anestesi inhalasi sendiri diantaranya digunakan untuk membantu pembedahan. 12. Di era modern, bapak bedah modern yang dikenal adalah ahli bedah Prancis bernama Ambroise Paré yang menggunakan minyak mendidih untuk menghentikan aliran darah pada luka. Faktanya, Az-Zahrawi telah menggunakan cat gut untuk menjahit. Dia juga menggunakan kapas dan lilin untuk menutup luka. Dalam bukunya yang monumental tentang teknik bedah, Kitab At-Tasrif telah dijelaskan secara gamblang. 200 diagram berbagai instrumen bedah juga diberikan dalam buku ini. 13. Seorang sarjana Jerman menerbitkan sebuah buku berjudul Pharmacopoeia pada tahun 1542 Masehi. Menurut World Book of Encyclopedia, farmakologi dimulai pada tahun 1900 Masehi sebagai cabang kimia yang menganalisis tanaman, pohon, dan akarnya. Faktanya, seperti dikemukakan Philip Kahiti, bahwa buku farmakologi bukanlah ditulis sarjana Yunani atau Eropa pertama kali, tetapi umat Islam pada abad pertengahan. Para dokter, ahli kimia, dan apoteker muslim menemukan ratusan obat herbal baru. 14. Ahli matematika terkemuka Skotlandia John Playfair menerbitkan edisi Euclid di mana ia memberikan padanan yang setara dengan postulat paralel yang sekarang disebut aksioma Playfair. Faktanya, hal itu telah dikemukakan oleh Ibnu Al-Haytham beberapa abad silam. Aksioma Playfair adalah aksioma yang dapat digunakan sebagai ganti dalil Euclid kelima. Oke, sekian informasinya. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.